Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa adaban fikhan fid din ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. As-shawabu, beramal secara benar. Yang kemarin kita bahas tentang keikhlasan. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah keikhlasan itu harus diekspresikan secara benar atau diwujudkan dalam perilaku yang benar. Laqad taraktukum ala mislil baydai lailuha kanahariha la yazi'u anha ba'di illa halik. Aku telah tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, memiliki ajaran yang sangat jelas, memberikan tuntunan untuk menjalani hidup secara jelas. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada seorang pun yang tersesat setelahku kecuali dia akan binasa. Dalam keadaan penjelasan yang sudah sangat jelas, kok orang tetap menempuh jalan kesesatan, maka dia pasti binasa. Fal Qur'an walayyum innaha tariqu ma ana alaihi wa ashabi. Ajaran itu adalah ajaran yang saya anut dan juga yang dianut oleh para sahabatku. Wala yasluha akhiru hadhil ummati illa bima sholaha bihi awwaluha. Dan generasi akhir umat ini tidak akan lurus, tidak akan beres kecuali dengan menempuh jalan yang telah meluruskan, menjadikan beres generasi pertama dulu. Generasi akhir ini akan dapat menjalani kehidupan secara baik jika menjalani kehidupan sebagaimana cara yang ditempuh oleh generasi awal Islam. Fal Qur'anu syafi'un musyaffa'. Quran itu sebagai petunjuk. Quran adalah syafi'un. Dia akan memberikan syafaat dan akan dikabulkan syafaatnya. Al-Quran akan membantu para pembacanya, orang-orang yang berpegang teguh dengannya, membantu membela di hadapan Allah sampai dia selamat. Dan pembelaannya itu akan dikabulkan oleh Allah. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Dan siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, Al-Quran akan menggiringnya ke dalam neraka.
Orang yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, Al-Quran akan menuntunnya ke dalam ke surga. Dan siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka dia akan menggiring orang tersebut ke dalam neraka. Wa innama harrama Rasulullahi mithlu ma harramallah. Dan sesungguhnya apa yang diharamkan, yang dilarang oleh Rasulullah itu sama statusnya sebagai larangan Allah, sebagaimana larangan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Rasulullah melarang, itu berarti itu larangan Allah. Fa in aradtan najata haqqan fala tukhalifis nain. Kalau kamu benar-benar mau selamat, memang benar mau selamat, jangan pernah membantah dua orang manusia. At-tabibah hina yu'alijuka. Dokter ketika dia mengobati kamu. Kamu kalau sakit datang ke dokter, kemudian dokter itu mengobatimu, jangan kamu membantah. Jangan kamu menentangnya. Wal hakimal mujarriba hina yansahuka. Dan orang bijak yang berpengalaman, dia sudah banyak pengalaman dan bijaksana, memberikan nasihat kepadamu, memberikan masukan berdasarkan pengalaman-pengalamannya, memberikan nasihat kepadamu, maka dengarkan. Wa ni'mat tabibu al-hakimu Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Dan dokter yang paling baik, dokter yang bijaksana, yang berpengalaman, paling ahli itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah itu ibaratnya seorang dokter. Selain dia dokter, dia berpengalaman. Selain dia berpengalaman, dia juga bijaksana. Dokter itu tahu ilmunya yang banyak orang tidak tahu. Kadang dokter itu tahu memberikan resep obat tertentu atau makanan tertentu bagi orang biasa tidak tahu apa hubungannya dengan penyakit. Tapi dia tahu ilmunya sehingga kalau dia makan bisa menyembuhkan penyakitnya. Atau kalau dimakan, sebagian makanan akan memperparah penyakitnya. Dokter tahu. Dia tahu. Selain dia tahu, dia juga mujarib. Dia mujarib itu berpengalaman. Sudah berpengalaman. Al-Hakim bijaksana. Bijaksana itu juga menyesuaikan kondisinya. Paham dengan kondisi pasien. Falaqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, wa ma min ta'irin yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa huwa yudzakkiruna minhu ilman. Beliau meninggalkan kita dalam keadaan tidak satu persoalan pun, bahkan tidak ada satu burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmu tentangnya. Tidak ada sesuatu pun kecuali telah Rasulullah sebutkan ilmunya. Wa ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada satu pun yang dapat
mendekatkan kalian ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka kecuali Rasulullah telah menjelaskan kepada kalian. Wa qala lana innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannati illa qad amartukum bihi. Beliau telah bersabda kepada kita, tidak ada satupun yang dapat mendekatkan kalian ke dalam surga kecuali telah aku perintahkan kalian untuk melakukannya. Walaisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa nahaitukum anhu. Dan tidak ada satu pun yang dapat mendekatkan kamu ke dalam neraka kecuali aku telah larang kalian melakukannya. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu semuanya adalah sesuatu yang mendekatkan ke dalam surga. Dan apa yang Rasulullah larang itu adalah apa yang mendekatkan kita kepada neraka. Wa alamatu hubbillahi ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanda seseorang itu mencintai Allah, dia mengikuti utusannya sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang yang melakukan amalan itu punya rasa cinta, dan tidak semua orang yang cinta itu melakukan apa yang diperintahkannya. Maka kalau kamu ingin sampai kepada Allah, maka cintailah dia dan ikutilah jalan menuju mewujudkan cintanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, wahai Rasul, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah ajaranku. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Wal ittiba'u yakunu fil zahir wa fil batin. Mengikuti Rasulullah tidak hanya mengikuti perilakunya saja, tapi juga mengikuti apa yang terbersit, apa yang dilakukan, bagaimana menata perasaan hati, keyakinan. Mengikuti Rasulullah bukan hanya tindak tanduknya saja, tapi juga mencakup juga perasaan, bagaimana menata perasaan fil batin, di dalam hati. Li'annal a'mal batiniyatun qalbiyatun au zahiriyatun jarihiyatun. Karena amalan itu ada yang bentuknya amalan hati yang tersembunyi di dalam dada. Dan zahiri atau amalan itu juga mencakup amalan anggota badan yang nampak pada badan kita, pada fisik kita. Semuanya itu adalah perilaku. Kita mengikuti Rasulullah, bagaimana perasaan Rasulullah? Dari rasa takut, khosyah, tawakal, khauf, roja, ridho, sabar, itu semua perasaan hati. Ada amalan anggota badan, puasa, sholat, dan seterusnya. Fa'amal qalbiyah fa'alaika bi'aqidatil Imam At-Tahawi rahimahullah. Untuk menata keyakinan hati, maka hendaknya kamu belajar mempelajari kitab akidahnya Imam At-Tahawi, Imam atau dikenal dengan akidah al-aqidah At-Tahawiyah. Faqad ajma'a wajtama'a 'alaiha ahlus sunnati wal jamaah. Apa yang ditulis oleh Imam Tahawi ini telah disepakati dan dianut oleh ahlus sunnah wal jamaah.
Was'ali takhliyati qalbika minal afati allati aslafnaha. Dan berusahalah untuk membersihkan hatimu. Ini masih dalam hati. Ada berupa keyakinan, ada berupa yang lain. Berusahalah untuk membersihkan hatimu dari berbagai bencana penyakit yang telah kita bahas di depan. Hasad, hikad, dendam, dan yang lain-lain. Wa ammal jahrihiyatu fataqwa tasmulu al-qalba wadh-dhahira ilaihima. Adapun anggota badan maka adalah takwa. Takwa itu mencakup hati, mencakup anggota badan yang kelihatan. Kedua-duanya wa'alahal wara. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ada yang mencakup hati juga. Kalau kita diperintahkan fala takhshawhum wakhshawni. Perintah untuk takut kepada Allah itu juga wajib. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakal itu juga perintah. Sama dengan sholat anggota badan. Wa aqim sholat wa atuz zakat. Sama-sama perintah. Sama-sama harus dilaksanakan. Kedua-duanya adalah takwa. A'lahal wara. Pertama menjauhi perintah, melaksanakan semua perintah. Perintah itu ada yang berupa perbuatan anggota badan, berupa perbuatan hati. Menjauhi larangan, larangan anggota badan, badan dan perbuatan hati. Tingkat ketakwaan yang paling tinggi adalah wara. Wara itu adalah berhati-hati, meninggalkan sesuatu yang sebenarnya hukumnya tidak haram, tapi dikhawatirkan mendekati bisa terjerumus ke dalam haram. Seperti kalau di sana ada jurang, maka wara itu jangan dekat-dekat dengan jurang. Meskipun kamu kalau berada di pinggir jurang itu juga tidak akan jatuh ke jurang, tapi bisa jadi terpeleset. Kamu akan lebih selamat kalau berada di jauh dari tepi jurang. Wara itu jangan bermain-main di pinggir jurang. Jauhilah jurang itu. Meskipun kalau berada di pinggir jurang itu bukan jurang. Pinggir jurang itu tetap bukan jurang. Tapi dikhawatirkan kalau kamu main-main di pinggir jurang, masuk jurang. Amalan-amalan juga begitu. Sesuatu itu tidak haram. Tapi kalau kamu sering melakukannya, bisa jadi haram. Banyak ngobrol yang tidak bermanfaat, misalkan. Ngobrol yang tidak bermanfaat mubah, ya tidak berdosa. Tapi kalau kebanyakan nanti sesekali akan terpeleset. Terpelesetnya itu adalah masuk jurang. Supaya tidak masuk jurang, maka jangan ngobrol pada persoalan-persoalan yang melebihi dari kebutuhan. Banyak makan, gitu juga. Kenapa banyak makan? Makan apa haram? Makan tidak haram, ya. Bahkan banyak juga nggak haram. Tapi kalau orang itu banyak makan, dia akan sulit mengendalikan nafsunya. Kalau sudah sulit mengendalikan hawa nafsunya, sudah mengendalikan hawa nafsunya, dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Maka lebih baik makan secukupnya. Terkadang sesekali lapar. Summa an-nawafil wa wujuhul birri. Kemudian setelah selesai hal-hal yang wajib, melaksanakan hal-hal yang wajib, menjauhi hal-hal yang haram,
tingkatkan hal-hal yang sunnah. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba itu ketika dia sudah melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dia terus berusaha mendekat kepadaku dengan hal-hal yang an-nawafil hatta uhibbahu, sampai Allah mencintainya. Wa wujuhul birri, kebaikan-kebaikan sama-sama tidak wajib, sunnahnya mungkin tidak muakkad tapi afdol. Wal adab mimma lam yuftarad, adab-adab perilaku yang baik dianggap baik oleh orang manusia meskipun itu tidak wajib. Manusia itu punya perasaan, punya kebiasaan, punya perasaan. Apa yang umumnya manusia menganggapnya baik, maka lakukanlah. Itu adalah adab-adab yang baik, meskipun itu tidak ada nasnya. Tidak ada nasnya. Bagaimana caranya tahu keinginan manusia? Tanyakan pada dirimu sendiri. Kamu suka nggak kalau ada orang lain berbuat seperti itu? Kalau kamu lihat, kamu suka melihat orang melakukan seperti itu, maka lakukanlah kepada orang lain. Kalau kamu lihat orang lain tidak suka melihat seseorang melakukan sesuatu, jangan kamu lakukan. Bercanda juga begitu. Bercanda itu ada yang membuat orang suka, menambah keakraban, rileks. Tapi ada orang yang bercanda itu bikin kesel, ngeselin. Jangan kamu lakukan. Tidak semua bercanda itu baik. Wahzar minal mazhi, kam fil mazhi min khotorin. Kam min sodiqoini ba'dal mazhi fahtasoma. Hati-hati kalau bercanda. Seringkali bercandaan itu mendatangkan bahaya. Betapa banyak dua orang berkawan akrab setelah bercanda bermusuhan. Kamu lihat orang lain, kamu suka nggak dia? Kalau pas kamu ngantuk, ada yang jawilin dari belakang. Kalau dilihat nggak ada orang. Bercanda dia. Tapi bikin malu. Jangan bercanda sehingga mempermalukan orang. Kalau bercanda itu bikin orang itu tambah rileks, tambah akrab, berarti bercandanya itu bagus. Bercanda terus juga nggak bagus. Bercanda itu ibaratnya kayak makan garam atau kayak makan sambal. Kamu kalau makan satu piring, jangan sambelnya satu piring juga. Nah, atau lebih banyak sambelnya, sambelnya 2 piring, pasti nggak bagus ya kan? Sedikit saja, tapi kalau nggak ada sambel nggak enak. Nah, makanya cabai itu terkadang jauh lebih mahal daripada nasi, ya kan? Kadang sampai 100.000, nah sekilo. Nah, nasi nggak pernah 100.000, ya kan? Tapi meskipun mahal cabai, jangan kamu makan cabai sebanyak itu. Saya lebih makan karena ini lebih mahal, berarti lebih bagus saya makan. Nggak mesti, ya kan?
Madu juga begitu. Kamu kalau habis makan, minum air putih 1 gelas ya. Jangan madu 1 gelas. Meskipun lebih mahal, madu sama air bagus mana? Bagus madu, tapi secukupnya, ya kan? Minum 1 sendok. Jangan madu 1 gelas, karena ini lebih baik daripada air putih. Air putihnya 1 sendok. Nah, pas kan? Wal adab mimalam yuftarot. Adab itu terkadang memang satu tempat, satu kebiasaan satu orang dengan orang lain beda-beda. Kalau satu orang itu lebih suka teh daripada kopi, maka kamu sugih teh dia. Itu adab, ya kan? Orang tua sudah nggak punya gigi, jangan dikasih merning, ya kan? Atau kacang goreng, susah dia. Apa nggak boleh? Ya itu adab. Makanya adab itu dasarnya adalah ta'aruf, tafahum, sesama mengenal. Umurnya, dia kakak kelas atau adik kelas atau sebaya, santri apa ustadzah. Bagaimana? Apakah disamakan? Bukan berarti nggak adil. Tapi memang harus diperlakukan secara beda. Bukan berarti tidak adil. Tapi harus diperlakukan secara beda sesuai dengan kondisi orangnya. Maka adab itu dalam menjaga bagaimana dasarnya adalah tafahum dan ta'aruf, saling mengenal. Makanya bisa dikatakan bahwa syariat Islam itu semuanya adab, termasuk adab kepada Allah. Kamu kalau mengenal Allah dengan sebaik-baiknya pasti akan menjaga adab. Dan diantara adab, ekspresi adab yang paling otentik itu ya adalah syariat sendiri. Cinta kepada Allah tidak bisa diekspresikan dengan selain syariat. Meskipun terkadang secara refleks ilmunya belum nyampe gitu. Ilmunya belum nyampe, tapi karena adabnya itu menuntut untuk itu, terkadang dia salah langkah. Salah langkah karena kalau belum nyampe ilmunya dia akan diampuni. Saking besarnya pengagungannya kepada Allah. Seperti zaman dahulu ada orang itu pendosa. Banyak dosa itu jelas nggak menjaga adab kepada Allah, ya kan. Tapi dia punya rasa takut yang besar kepada Allah. Nanti dia berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau saya mati pasti Allah akan menyiksa saya ini banyak dosa. Nanti kalau saya mati kamu bakar saya, bakar sampai jadi hangus, sampai jadi abu. Kalau udah jadi abu, abunya kamu tebar di lautan, di gunung, di udara dan seterusnya. Karena kalau nanti Allah mampu membangkitkan saya, pasti saya habis kena siksa. Ya, lakukanlah wasiatnya itu. Itu sebenarnya keyakinan sendiri, itu keyakinan rusak. Keyakinan itu tidak boleh orang punya keyakinan Allah tidak mampu mau diakali kayak apa, Allah akan mampu membangkitkan orang, ya kan? Mau dimakan buaya atau dijarah sama semut, atau dan seterusnya, itu akan semuanya akan Allah mampu membangkitkannya. Tapi pada hari kiamat ketika dibangkitkan, kenapa kamu melakukan itu? Karena takut kepadamu, ya. Takut. Rasa takutnya itu mendorong dia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pas. Rasa takutnya itu menjadikan Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Itu tidak boleh ditiru, tidak boleh ditiru. Ekspresi rasa takut yang keliru. Kalau kita takut kepada Allah, taubat kepada Allah, udah cukup. Meskipun dosamu sebanyak seberapa, Allah akan ampuni. Nggak usah pakai
apa rekayasa macam-macam. Bagaimana supaya Allah tidak bisa membangkitkan? Tidak akan bisa kamu lari dari Allah. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man ra wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis ila rabbika yauma idzinil masaq. Kalau nyawa itu sudah sampai tenggorokan, sudah mau pindah alam. Kalau udah mau pindah alam itu kok tidak akan bisa balik, nggak bisa atret. Kalau mau masuk kelas mundur bisa, ya kan? Kalau sudah pindah alam ini nggak bisa. Hadza illa balagatit taraqi wa qila man ra. Raq itu isim fa'il. Bisa dari roqiya yarqa atau roqo yarqi. Kalau roqo yarqi artinya ruqyah. Siapa yang dapat mengobati kamu? Siapa yang dapat mengobati orang yang sekarat? Gak ada yang bisa. Atau waqila man raq. Siapa yang naik, yang nyawanya sedang naik? Wa dhanna annahu al-firaq. Dia sudah sadar bahwa sudah waktunya dia berpisah dengan dunia. Wal tafatis saqu bisa berkumpul satu penderitaan keluar dari dunia dan penderitaan orang masuk ke dalam alam yang lain. Seperti bayi. Bayi itu ketika lahir dia sebelumnya nyaman di dalam kandungan ibunya. Dia keluar itu menderita. Masuk ke dalam alam yang baru. Padahal di dalam perut ibunya itu sempit, ya kan? Kita kalau sudah tahu dunia ini nggak mau balik ke perut ibu, ya kan? Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa macam-macam. Tapi karena dia tahunya itu, keluar nangis, menderita yang sebelumnya nyaman dalam perut ibunya, kemudian keluar dari dunia yang baru. Orang yang keluar dari dunia itu juga begitu. Kita sudah nyaman di dunia ini, ya kan? Wal tafatis saqu bisa. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Pada saat itu kamu digiring kepada Tuhan. Wa hakadza tablughu a'la wa ahlal jinan. Begitu kamulah, dengan begitu kamu akan dapat menggapai surga yang paling tinggi dan paling manis. Perjalanan amal perbuatan, bukan perjalanan fisik. Ada perjalanan fisik yang kita kenal. Kalau kita mau ke Jakarta, pergeseran badan kita dari satu tempat ke tempat yang lain menuju Jakarta. Ada perjalanan umur. Dari 1 tahun ke tahun. Walaupun kamu duduk dan tidur terus, itu berjalan itu umur kamu. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Ila rabbika fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Aula laka fa'aula thumma aula laka. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Alam yakun nutfatam min maniyyin yumna. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Wa ja'ala minhu zawjaini dzakara. Kamu yakin nggak pernah bayi? Pernah berada di dalam kandungan ibumu, tak yakin nggak?
Padahal kamu kan tidak merasakannya, ya kan? Kenapa kamu yakin? Orang bilang. Dan semua kamu lihat orang-orang yang datang setelah kamu berada di dalam perut ibu. Sekarang yakin nggak itu orang kamu juga lihat. Orang pada mati yang sudah. Kenapa nggak yakin? Dan Allah memberitahu, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Fa ja'ala minhu zawjaini dzakara wa alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhya. Sekarang Allah kasih tahu kamu bakal dibangkitkan masuk alam yang lain. Kenapa kamu nggak percaya? Wasta'in bihayati sahabah lil Kandihlawi. Dan untuk membantumu, memberikan semangat, motivasi supaya kamu punya motivasi untuk bertakwa, meningkatkan. Bacalah buku Hayatus Sahabah. Tulisan Al-Kandihlawi. Wat targhib lil Mundhiri. Bacalah buku At-Targhib wat Targhib. Karangan Al-Mundhiri rahimahumullah ta'ala. Kita akan rinci sekarang dari takwa itu. Jalan menuju Allah itu dengan bertakwa. Takwa menjauhi larangan, melaksanakan perintah. Kemudian terus melaksanakan perintah, melakukan hal-hal warok, yang paling tinggi warok. Menjaga jarak antara larangan-larangan. Karra'i yar'a haulal hima. Yang paling tinggi adalah melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang sunnah lakukan, kemudian hal-hal yang baik. Takwa idza kana Allah muttali'an 'alaika fala yakunanna ahwanan nadhirina ilaika. Kalau kamu yakin Allah melihat kamu, janganlah Allah itu kamu orang anggap yang paling kamu remehkan dari sekian yang melihat kamu. Kamu melihat si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Kamu lihat ada kelas 1 melihat kamu, kelas 2 melihat kamu, kelas 3 melihat kamu. Teman kamu melihat kamu, kakak kelas kamu melihat kamu, ustazah kamu melihat kamu. Kira-kira kalau kamu mau melakukan sesuatu, dilihat masing-masing orang itu ada perasaan berbeda nggak? Ada orang tua kamu melihat kamu. Allah itu juga melihat kamu gitu. Kalau kamu dilihat kawan kamu mungkin tidak terlalu menjaga diri. Tapi kalau dilihat ustadzmu, ustazah kamu menjaga diri, sedikit menjaga diri pada orang yang paling kamu hormati. Kalau kamu hormat kepada orang tua barangkali. Karena tidak semua orang punya tingkat hormat kepada orang tua itu sama. Ya, biarin bapak saya sudah tahu saya. Gitu. Malah dibantah orang tuanya, ya kan? Kalau orang tua itu termasuk yang dia hormati, dia akan jaga diri. Nah, kalau kamu tahu Allah itu melihat kamu, kamu anggap kayak siapa gitu? Kamu dilihat kawan kamu saja mungkin sudah sedikit jaga diri. Gitu. Beda dengan kalau tidak ada yang lihat. Nah, kamu kan tahu Allah itu melihat. Jangan kamu jadikan Allah itu yang paling kamu rendahkan penglihatannya.
Li'annallaha ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Karena Allah itu yang paling berhak kamu malu. Malu itu tidak nyaman kalau ada sesuatu yang tidak patut kamu lihat. Yang dilihat orang. Kamu nggak nyaman kalau diketahui orang lain. Malu. Kalau kamu punya borok nih di muka sini, kamu tutupi karena malu. Malu nggak? Punya borok sebaiknya di muka sini atau di bawah ketiak sini. Nah, Allah itu tidak melihat wajah kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah nggak melihat wajah kamu tuh. Yang Allah lihat itu wajah hati kamu. Wajahnya kayak apa? Banyak korengnya apa tidak? Kalau kamu aja malu, lihat orang banyak korengnya, banyak jerawatnya misalnya. Malu nggak? Besar-besar itu. Besar-besar itu. Itu orang itu walaupun kadang kalau terlalu besar, itu kadang walaupun tidak sengaja melihat itu jadi melihat itu. Walaupun orang itu nggak menghina, kita jadi nggak pede. Orang kok ngeliatin itu. Ya memang aneh kan, diliatin. Itu Allah. Itu kalau muka kamu dilihat orang saja. Kalau ada sesuatu yang aneh, kamu malu, ya kan? Allah itu melihat wajah hati kamu. Banyak jerawatnya apa enggak? Banyak kudisnya apa enggak? Malu enggak kalau dilihat oleh Allah? Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Allah itu berhak untuk kamu takuti daripada jika kalian benar-benar beriman. Ala tuhibbu an tanala maghfiratan wa ajran kabira? Tidakkah kamu ingin mendapatkan ampunan dan pahala yang besar? Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah saat tidak dilihat orang lain. Kalau saat dilihat orang lain, kita tuh mengekspresikan diri takut kepada Allah. Ya sholat, ya tidak bermaksiat, dan seterusnya. Tapi ekspresi takut itu kita lakukan apa enggak pada saat tidak ada dilihat orang? Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Pada saat tidak bersama orang lain, dia takut. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Fama ubiha if'al. Apa yang diperintahkan Allah lakukan. Wada malam yubah. Tinggalkan apa-apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. La lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bi a'malin amsali jibali tihamata bayda. Saya benar-benar tahu sekelompok dari umatku pada hari kiamat datang membawa amal baik sebesar gunung Tihamah, putih membentang di jazirah Arab sana. Yaj'alullahu haba'an mansura. Lalu Allah jadikan amalan sebesar itu seperti debu yang berhamburan. Kita melihat amal itu besar sekali. Kalau sedekah, uangnya miliaran. Jadi ulama kondang. Kalau ulama menjadi pahlawan Islam, jadi besar sekali. Tapi terkadang orang yang seperti itu pada hari kiamat, amalan sebesar itu jadi seperti tidak ada nilainya. Haba'an mansur. Kila ya Rasulullah. Rasul sahabat itu bertanya, sifhum lana,
Orangnya, ciri-cirinya seperti apa orang seperti itu? Amalannya besar tapi tidak ada bobotnya. Lanakunu minhum, supaya kita ini tidak masuk golongan orang-orang yang kayak gitu. Wa nahnu la na'lam, sementara kami nggak menyadari ternyata jangan-jangan kami termasuk orang seperti itu. Qala ama innahum ikhwanukum min jildatikum. Mereka ini ya saudara-saudara kalian juga, sebangsa kalian juga. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Malam hari sholat seperti kamu juga sholat malam. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Tapi mereka ini kalau menyendiri nggak ada yang lihat. Mereka terobos larangan-larangan Allah. Di pondok rajin, banyak temennya banyak. Kalau pas liburan di rumah, nah itu ujiannya sebenarnya. Nggak ada yang lihat. Haula'i walakinnahum aqwamun, mereka itu adalah sekelompok manusia idza khalau bimaharimillah, kalau melihat kesempatan berbuat maksiat kepada Allah sendiri, dalam keadaan sendiri tidak ada yang melihat, intahakuha, mereka langgar itu larangan-larangan Allah itu. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ah. Mereka menyembunyikan diri dari manusia, dari pandangan manusia. Tapi mereka tidak menyembunyikan diri dari Allah, padahal Allah selalu bersama mereka. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami senantiasa mencatat apa yang kalian lakukan. Wa yakfika min izzit ta'ati annaka tusarru biha idza urifat anka. Cukuplah sebagai, dan sungguh perbuatan baik taat kepada Allah itu menjadi sebuah kebanggaan, kemuliaan bagi kamu ketika kamu merasa bangga kalau kamu dikenal. Kira-kira apa perbuatan itu baik atau tidak? Perbuatan baik apa tidak? Kalau kamu ingin tahu perbuatan baik itu atau tidak, kira-kira kalau kamu dikenal sebagai orang yang suka melakukan perbuatan itu, kamu suka enggak? Kalau kamu suka, itu kira-kira baik. Meskipun patokannya itu syariat, ya, patokannya tetap syariat. Tapi umumnya syariat itu adalah ma'ruf, perbuatan yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Dikenal baik. Perbuatan yang dilarang oleh syariat itu apa? Mungkar. Mungkar itu apa? Ya, dimusuhi tidak disukai oleh hati. Wa yakfika min dzul ma'siyah annaka takhjalu minha. Dan kamu cukuplah kemaksiatan itu yang ditimbulkan, kehinaan yang ditimbulkan perbuatan maksiat itu, kamu merasa nggak pede kalau kamu diketahui sebagai pelaku maksiat tersebut. Kecil hati. Yakfika minat taqwa al-itmi'nan. Dan cukuplah sebagai efek yang menyenangkan ya dari ketakwaan itu. Nggak usah saya kalau takwa nanti apa-apa kabul. Cukup kalau kamu takwa kemudian hidupmu menjadi tenang, itu sebenarnya sudah cukup. Banyak orang itu yang mungkin hartanya menumpuk, jabatannya tinggi, tapi nggak tenang. Jaga harta ini, jaga harta itu, tanahnya sekian, dagangannya sekian, di sana sengketa, sini sengketa, nggak tenang hidup. Kalau kamu bertakwa nggak usah mikir
Kalau takwa jadi kaya raya, enak ngapain sana? Yang penting tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau takwa, meskipun kamu nggak punya apa-apa, enak juga. Orang nggak ada yang iri. Ya. Orang nggak ada yang iri sama kita, nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan. Kalau orang punya harta, iri. Kalau nggak suka sama kita, dia bilang dia punya uang itu dari mana ya? Gitu. Ya. Nanya kan boleh ya, tapi nanyanya nggak enak rasanya ya kan. Dari mana ya? Wa minal ma'siyati narul qalaqi wal hirman. Dan cukuplah sebagai penghalang dari kita untuk tidak tertarik dengan kemaksiatan. Adanya efek malu dan tidak tenang kalau melakukan maksiat itu. Malu. Kalaupun misalkan tetap kaya, tetap menjadi orang yang terpandang atau memiliki kedudukan. Tapi kalau malu nggak enak. Yakfika anna kitab Rabbina yubashirul muttaqina bisab'atin wa isrina bisyarah. Dan cukuplah sebagai satu kabar gembira, sudah sangat besar bahagia bagi kita bahwa Allah memberikan 27 kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ada disebutkan di dalam catatan kaki. Ala yahummuka an ta'rifa miqdara imanika. Ingin enggak kamu mengetahui seberapa sebenarnya iman kamu itu? Berapa kadarnya? Idzan jarib hadzal mi'yar. Cobalah ukur dengan ukuran ini. Kalau kamu ingin tahu sebenarnya seberapa besarnya iman kamu. Idza sarratka hasanatuka wa sa'at sayyi'atuka fa anta mu'min. Sebesar mana rasa senang kamu terhadap kebaikan yang kamu miliki dan sebesar mana kesedihan kamu terhadap kesusahan yang kamu lakukan. Apa namanya? Keburukan yang kamu lakukan. Kamu bisa sholat, bersyukur, alhamdulillah. Bisa ngaji, alhamdulillah, senang. Hari ini kalau ada kemaksiatan, ada keteledoran, kemalasan, kamu jadi sedih, susah. Nah, tingkat kesedihanmu terhadap keburukan, amal buruk yang kamu lakukan itulah menunjukkan kadar besar iman kamu. Tingkat kesenangan kamu terhadap kebaikan yang kamu lakukan itulah besarnya iman kamu. Kalau biasa-biasa aja, saya sholat biasa aja, nggak sholat ya biasa aja, kayaknya nggak ada tanda-tanda apa namanya iman kamu punya bobot. Fa anta mu'min. Fa hal tatakaddar ba'dal maksiyah? Apakah kalau setelah berbuat maksiat kamu itu merasa nggak nyaman? Tatalammasu laha fatawa Zaidin wa Ubaidin. Atau kalau kamu habis maksiat cari fatwa-fatwa yang kira-kira membolehkan. Cari-cari fatwa yang kira-kira membolehkan amal maksiatan tersebut. Fal umuru salah satun. Amrun tabayyana laka rusduhu fattabi. Semua perkara itu, amal perbuatan itu ada 3 macam. Yang pertama, jelas kamu tahu bahwa itu baik. Jelas kamu tahu berdasarkan ilmu yang kamu miliki itu baik. Lakukan. Wa amrun tabayyana laka ghayyuhu fajtanibu.
Ada sesuatu yang kamu tahu bahwa itu perbuatan tidak baik, dosa. Jauhi. Wa amrun ukhtulifa fihi farudda ila alimi. Ada perkara yang kamu tidak tahu. Yang tahu hanya orang-orang yang berilmu. Orang berilmu aja berselisih pendapat gitu. Maka ikutilah orang yang tahu. Ikutlah. Sholat itu sudah jelas kamu. Ya kan? Mengucapkan salam, makan pakai tangan kanan. Kamu fokus sesuatu yang sudah kamu tahu, baik kerjakan. Rajin, tidak malas, itu kan nggak perlu belajar jelimet-jelimet ya kan? Rajin itu baik, itu nggak perlu belajar jelimet-jelimet. Itu yang sudah jelas kamu kerjakan. Jangan mencari masalah-masalah yang jelimet-jelimet. Ini apa ya hukumnya? Itu yang jelas kamu lakukan, yang sudah kamu tahu itu jelas-jelas baik aja nggak kamu lakukan. Baca Quran itu baik, itu kan nggak perlu fikih yang terlalu jelimet, ya kan? Berbuat baik kepada teman, tabassumu ala wajhi akhika soda. Itu udah jelas. Itu lakukan. Sesuatu yang jelas buruk tinggalkan. Yang itu tidak tahu, maka bertanyalah kepada orang yang tahu. Sesuatu yang tidak diketahui itu masing-masing orang beda-beda. Karena ada sesuatu yang baru pemula belajar, ada yang sudah lama belajar dan seterusnya. Kalau masalah-masalah yang jelas aja tidak kamu perhatikan, yang baik kamu lakukan, yang buruk kamu tinggalkan. Terus buat apa kamu membahas masalah-masalah yang jelimet? Paling hanya untuk mencari ketenaran supaya diketahui bahwa masalah-masalah yang jelimet itu kamu juga tahu. Amma ilajul umuri bitaghtiyatil uyub. Adapun kalau mencari solusi dari perbuatan buruk itu dengan menutupi aib, wa tazwikul madzahir fala jadwa minhu. Hanya menambah penampilannya diperbaiki, casingnya diperbaiki. Kalau amal perbuatannya nggak diperbaiki, hanya casingnya yang diperbaiki, gayanya kayak orang baik, nggak ada manfaatnya. Wa kullu rawajin li hadzal bahraj la yughayyiru min natnil haqiqatil kariha. Semua promosi yang membuat orang itu gemerlapan penampilan, tidak akan casing yang sangat baik. Kamu dibungkus dengan kain sutra, kalau nggak mandi misalkan, ya yang bagus bajumu, kamu enggak. Benar enggak? Bajumu bagus. Orang yang lewat sama kamu, bagus ya bajunya. Yang bagus bajunya. Orangnya enggak. Orangnya nyebelin. Kalau disuruh pilih bajunya apa orangnya? Pilih bajunya. Uangnya buang aja ke laut. Tidak akan merubah natnil haqiqah al-kariha. Tidak akan pernah merubah hakikat dia yang busuk. Famakimatul mazhar al-hul liman makhbaruhu murun. Apa gunanya casing yang indah, yang manis, kalau isinya itu pahit? Kalau isinya pahit, buat apa kulitnya? Kulitnya, terkadang kamu lihat rambutan itu ya, ada kan yang kadang-kadang yang nggak terlalu menarik kulitnya, tapi bagus rasanya. Kamu tahu itu, ada yang anunya bagus, tapi isinya kecut. Kamu pilih mana?
yang penampilannya bagus. Nah, kamu apa mau makan kulitnya? Ya kan? Kecuali kalau hanya untuk aksesoris, ya kan? Dipasang buat pajangan gini, nggak dimakan. Apa? Nggak ada gunanya kalau casingnya itu bagus, kalau isinya itu buruk. Alam taro annal ma'a yakduru ta'muhu wa in kana launul ma'i abyadu safiyan. Sama-sama air putih jernih, tapi kalau rasanya itu pahit, ya nggak ada gunanya. Yang penting itu segar, meskipun kadang sama-sama air itu jernih, rasanya tidak selalu sama. Sama nih, air aki mungkin warnanya sama juga, ya nggak? Mungkin Baiklin sama juga ya. Mau pilih mana? Mau pilih mana? Atau air mineral ini kamu masukkan dalam botol Baiklin. Ini air Baiklin kamu masukkan botol air mineral ini. Kamu mau pilih yang mana? Pilih casingnya apa pilih isinya? Hah? Meskipun casingnya itu casing air aki itu misalnya, tapi kalau kamu tahu isinya itu adalah air mineral, kamu pilihlah yang itu, jangan milih casingnya, ya kan? Nanti kalau kamu minum bisa binasa. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.